Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat libur hari Minggu. Ayo kumpul-kumpul para pendidik yang ada di Indonesia. Yuk kita belajar hari ini untuk mengetahui, khususnya juga untuk Anda, Bunda dan Ayah yang memiliki anak SD. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Paskah untuk Anda yang merayakan. Semoga dengan Paskah ini membuat hubungan antar umat semakin erat ya. Oke, kita bicara masalah coding dan artificial intelligence. Pemerintah belakangan ini memang lagi menggalakkan urusan coding nih. Bukan untuk menggantikan manusia dengan mesin atau teknologi, bukan. Akan tetapi dari kecil anak-anak Indonesia mau dibikin untuk menciptakan fitur-fitur asik dengan teknologi yang dikuasai. Anda tahu penerbit Erlangga nggak? Buat Anda dan saya, kalau memang suka memperhatikan buku-buku sekolahnya dari zaman dulu nih, udah pakai penerbit Erlangga. Nah, jadi ada Pak Gunanto. Hai Pak Gun, ku sayang. Janji ya. Pak Gun, aku tuh gak punya nomor WA-nya Pak Gun. Nanti aku minta ya sama Mbak Anis. Karena selanjutnya habis Kang Dadan, Pak Gun nih gilirannya untuk berbagi inspirasi bagi para guru. Kembali lagi ke penerbit Erlangga. Saya mau undang Kang Dadan. Sunda pasti. Orang Jawa Barat. Nah, Kang Dadan ini bersama-sama saya kemarin ke Siantar untuk membantu guru-guru yang ada di Sumatera, khususnya yang SD, untuk menguasai soal coding dan AI. Karena ada buku-buku yang diterbitkan sama Erlangga itu yang membantu dan memudahkan para pendidik yang ada di setiap sekolah bagaimana bisa memahaminya. Mana ini Kang Dadan? Coba. Kayaknya udah di-accept Kang. Kok belum muncul wajahnya? Bismillah. Semoga semua lancar ya. Apakah Kang Dadan sudah ada? Kang Dadan. Coba. Saya akan yang mengundang Kang Dadan ya. Coba nih, invite Kang Dadan. Anda sudah... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara terdengar, Mbak? Aman. Oke. Siap. Ada Pak Gun di sini, Pak Gun. Oh, Pak Gun. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat pagi. Kang Dadan, tadi saya udah buka, mudah-mudahan terdengar dengan baik tentang kan kalau ganti menteri sering sekali ganti kurikulum. Nah ini Kang Dadan hilang, saya coba untuk mengundang lagi ya. Ganti kurikulum, nah itu yang suka membuat grogi lah para guru, para pendidik, kepala sekolah yang ada di daerah-daerah. Kalau misalnya yang di kota besar itu mungkin lebih mudah untuk beradaptasi walaupun kegelisahan itu tetap ada. Nah, kalau yang di daerah-daerah itu biasanya membutuhkan bantuan. Itu sebabnya Kang Dadan, mudah-mudahan Kang Dadan Irsyada bisa membantu untuk para guru khususnya urusan coding dan AI. Ini belum ada juga nih Kang Dadan. Ini signalnya lagi tidak bersahabat nih di tempatnya Kang Dadan. Apakah suara saya terdengar teman-teman? Ada Irma juga di sini. Hai Irma. Nah ini bagus nih Mak buat anakmu nih Mak. Nah coba Mak suara aku terdengar dengan baik nggak Mak? Coba ya, Kang Dadan. Assalamualaikum Mbak, aman ya? Waalaikumsalam. Kang Dadan, ayo langsung aja sebelum keputus lagi. Oke. Buku-bukunya apa saja di penerbit Erlangga, Kang Dadan?
Bukunya itu sebetulnya tersedia untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, Mbak. Seperti yang sudah ada di depan nih sebetulnya. Jadi kalau di SD itu ada kan coding yang sesuai naskah itu dimulai dari kelas 5 ya, Mbak ya. Ini yang untuk kelas 5-nya seperti ini bentuknya, dan ini untuk kelas 6. Nanti akan ada terlihat di sini untuk kelas berapa. Dan sebetulnya sampulnya ada 2 versi, Mbak. Ini sebetulnya versi yang pertama sampulnya seperti ini gitu kan. Secara identik esensi sama sebetulnya, tidak ada yang berbeda, hanya saja berbeda covernya. Nah, jadi sebetulnya yang disiapkan itu untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, dan untuk kelas di SMP, SMA itu dari kelas 7 sampai kelas 12 sudah tersedia sebetulnya. Seperti itu. Baik, jadi menurut Kang Dadan penting nggak sih untuk coding dan AI dikuasai sejak SD sama peserta didik? Oke. Berbicara penting atau tidak, berarti langsung ke kenapa ujung-ujungnya naskah akademiknya dibuat, gitu kan Mbak ya. Betul. Terlepas sekarang banyak sekali AI itu perkembangannya sangat cepat dimulai dari tahun 2022. Sebetulnya kalau saya lihat ini menjadi bagian seperti halnya kalau kita kendaraan, AI dan coding itu terutama AI ya sudah sangat tidak terkendali di Indonesia. Sehingga dengan ada naskah akademik ini sebetulnya itu bisa dikatakan analoginya adalah rem. Rem sehingga nanti dampak negatif AI-nya tidak terlalu kebablasan, dan justru dari mulai SD itu diperkenalkan. Tapi di sini untuk SD bukan diperkenalkan anak-anak menggunakan Gemini atau ChatGPT atau Copilot untuk menjawab soal. Tapi justru di sini yang menjadi pentingnya adalah bagaimana dari segi AI-nya anak-anak yang dilatih justru adalah bagaimana AI itu yang diterapkan tentang etikanya dulu. Nah, sedangkan untuk irisan codingnya lebih kepada bagaimana sih anak SD itu mulai dilatih untuk memecahkan masalah. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali metode memecahkan masalah. Tapi nanti kalau kita lihat irisannya, berpikir komputasional itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan gitu kan. Karena berpikir komputasional itu adalah konsep dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Begitu, Mbak. Oke, nah jadi sekarang kalau misalnya kita main analogi, ini menarik nih waktu Kang Dadan menjelaskan kepada kepala sekolah di Sumatera Utara kemarin gitu ya. Nah contohnya tuh Kang Dadan, ini kan coding sama AI bagaimana cara mengatur berpikirnya anak-anak sejak kecil ya. Ayo, keteraturan. Silakan Kang Dadan. Nah, berarti kalau kita membahas dari hal itu, kita sebelum guru-guru nanti akan mengajarkan coding dan AI, yang harus dipahami coding secara bahasa itu apa gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, rekan semuanya, kalau kita ingin mengajarkan coding, sebetulnya secara bahasa kita harus paham dulu. Nah, bahasa coding itu secara sederhana adalah perintah, kan begitu ya. Nah, di dalam perintah itu nanti kalau masuk ke istilah coding yang real coding, artinya adalah perintah yang dibuat manusia berdasarkan itu block coding atau teks, sehingga komputer bisa menjalankan perintah, dan perintah tersebut akhirnya menjadi aplikasi dan lain-lain. Nah, sekarang di dalam coding itu sebetulnya sama. Yang dilatih adalah keterampilan memecahkan masalah, yaitu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 pilar sebetulnya. Yang pertama kita bisa mulai dari dekomposisi gitu kan. Dekomposisi adalah bagian pada saat kita melihat masalah besar nih jadi masalah kecil, jadi bagian-bagian kecil. Jadi satu masalah besar itu dipisah menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga bagian kecil itu bisa diselesaikan. Contoh yang sederhana, mungkin setelah kita berobat ke dokter, kita diberikan obat tuh Mbak Sanas ya. Obat kan ada dosisnya gitu kan, dosis untuk berapa hari nih dan berapa kali dalam 1 hari. Nah, dosis harian itu secara teknis kan harus dihabiskan dari 3 waktu kan, pagi, siang, sore. Sehingga itu adalah bagian yang pertama dari dekomposisi. Artinya ketika kita memakan obat di hari pertama, dosisnya harian, berarti dimakan pagi, siang, dan sore. Mau tidak mau kita sesuai jadwalnya. Itu bagian dekomposisi. Jadi dosis harian dipecah bagian pagi, siang, sore. Nah, nanti yang terjadi bagaimana jika anak memakan obat langsung di waktu yang sama. Misalkan yang pagi dan siang, sore dimakan di satu waktu. Nanti yang jadi malah tambah penyakit gitu kan. Dan itu yang menjadi masalah lagi. Makanya dalam memecahkan masalah ini sebetulnya tetap yang dilatih adalah kekuatan berpikir kritis juga. Selanjutnya tadi, kalau yang ada disebut yang kedua, boleh katakan mengenal pola, Mbak. Nah, pola ini saya menarik dan menyimak dari semua yang disampaikan Mbak Sanas ya.
ternyata memang pembiasaan itu kan ada waktunya. Total 60, kemudian tambah ya 21, 60 dan lain-lain gitu kan. Sehingga itu sebetulnya bagian dari berpikir kompetisional lewat pengenalan pola. Bukankah Iya. dengan mengenal pola itu anak Izin ya menjadi Kang, terbiasa? sebelum teman-teman bingung, ini boleh nih kalau misalnya mau dicatat ya, supaya Oke, ilmunya tuh langsung bisa diterapkan buat Anda semua, apakah buat anak-anak atau buat peserta didik Anda kalau memang Anda guru. Kang Dadan masih ingat kan tadi mau nerusinnya ngomong apa ya? Izin ya. Yang ya tadi Kang Dadan terakhir sampaikan adalah cara repetitif otak untuk dilatih gitu betul, ya. betul, Nah, betul. angkanya itu adalah 2190 266. Lihat Mhm. ya, nih. 2190 266. Jadi kalau misalnya anak Anda atau peserta didik Anda belum bisa menguasai sesuatu, mesti dilatih selama 21 minggu yang dia belum bisa. Mhm. 21 Satu hari. hari. 21 hari itu 3 minggu. Jadi untuk menguasai atau otak mengenal sesuatu yang baru dibutuhkan waktu 3 minggu. 21 hari. Suku angka pertama tuh 21. Kemudian ditambahin, bukan digenapkan, tapi ditambahin lagi. Ditambahin 90 hari. Ditambahin suku kedua tuh 90 hari. 90 hari itu kan 3 bulan ya. Betul, Nah, betul. kalau misalnya di total, itu jumlahnya adalah 111 hari. Nah, angka ketiga ini nih, yaitu 2. Dalam waktu 111 hari, otaknya boleh berhenti latihan. Tapi hanya boleh 2 hari saja. Kalau lebih dari 2 hari, nanti kebiasaan baik atau menguasai sesuatunya copot lagi. Otaknya udah males lagi buat mulai. Nah, kemudian angka terakhir yaitu 66 adalah untuk kita melakukan evaluasi sama dia. Apakah metode yang kita masukin cocok nggak sama dia? Kalau enggak, kita ganti cara. Itu tadi yang maksudnya Kang Dadan sampaikan. Lanjut, Kang. Oke, nah begitu betul ya Mbak Sas, saya sepakat. Nah, setelah saya mendengar dan menyimak apa yang dibahas oleh Mbak Sas tadi terkait repetitif itu, berarti betul ya, terkadang kan, mohon maaf nih, jujur ya, ketika di kelas pembiasaan misalkan, hafalan perkalian, ya terkadang untuk saat ini saya sendiri masih terbayang, oh ya sudahlah, seminggu cukup 2 kali, dan itu terputus di minggu depannya. Sehingga ketika dipikir, kok tidak efektif gitu kan, nah ternyata kemarin itu saya dapat ilmu yang luar biasa dengan pola yang tadi 21, 90, 92 hari jeda dan kemudian 66 hari melakukan evaluasi. Sebetulnya itu bagian yang kemungkinan besar ini yang harus saya pahami dulu ini. Sehingga nanti kalau ke pembiasaan itu jatuhnya memang bukan hanya sebatas cukup 15 menit tapi nanti minggu depan lagi. Mungkin akan terlalu untuk kebiasaan spesifik ya itu akan terlalu makan waktu yang lama sehingga yang saya lihat pun kok belum ada perubahan gitu. Jadi sekarang tidak aneh juga nih kenapa belum ada perubahan. Oh, ternyata ada missing link gitu kan. Sehingga untuk asalnya saya ingin seperti apa, tapi ternyata banyak missing link dan kemarin saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari bahasa Andas nih. Nah, itu baru yang kedua ya, mengenal pola. Contohnya mungkin yang paling sederhana untuk di SD ya, mengenal pola itu banyak gitu. Pola itu kan contoh ketika anak hari Senin itu ada pelajaran olahraga dan matematika. Nah, ketika anak tahu setiap hari Senin dan Senin itu ada olahraga dan matematika, berarti dia akan membawa buku matematika dan baju olahraga. Dan itu sebetulnya membantu apa? Membantu memecahkan masalah juga. Sehingga harapannya jadwal sekolah itu sebetulnya bagian dari pengenalan pola gitu kan yang bisa Keteraturan. beraturan, betul seperti itu. Nah, itu berpikir komputasional yang kedua. Kemudian mungkin yang ketiga yang harus sampaikan adalah terkait abstraksi. Mungkin pada saat rekan-rekan guru nih ketika mau membuat sesuatu, misalkan contoh minggu depan itu hari Senin ada jadwal supervisi dan di saat yang bersamaan minggu depan juga kita harus datang ke dinas untuk store sesuatu, misalkan ada pengajuan apa gitu kan. Nah, abstraksi itu sebetulnya lebih kepada fokus pada hal yang penting. Sehingga tadi kalau saya hubungkan lagi, misalkan contoh saya ingin anak-anak terbiasa literasi, misalkan membaca dulu deh
biasakan membaca buku satu hari minimal 15 menit gitu kan. Sehingga saya pun harus berpikir abstraksinya jelas. Ketika 15 menit jangan fokus waktunya ditambah lagi besok ya 20 menit, tapi Iya. fokus dulu setiap hari 15 menit. 15 menit itu harus memang terstruktur juga. Jadi abstraksi itu fokus pada hal penting. Contoh tadi kalau kita hubungkan ke guru lagi, kalaupun memang di hari Senin ada supervisi, kemudian di minggu yang sama juga kita akan urusan ke dinas, berarti fokus yang penting apa dulu? Supervisi dulu gitu kan. Siapkan RPP-nya, sebelum membuat RPP dilihat CP, TP dan lainnya. Sehingga yang ketiga itu lu mengenal pola dan abstraksi, mohon maaf. Jadi abstraksi itu lebih kepada bagaimana kita melihat sesuatu itu sesuatu yang penting yang betul harus kita selesaikan sehingga kita berpikirnya tidak bersabang gitu, Mbak. Mungkin kalau di sembahyang itu lebih kepada khusyuk mungkin ya, Mbak ya. Jadi kita ketika sholat ya sholat gitu. Saya ingat analogi ketika Mbak jelaskan pada saat Allahu Akbar, ya kunci di mana ya? Ingat tadi kunci. Itu berarti ada hal yang ya tidak seharus seperti itu gitu kan. Kita mencoba untuk fokus atau abstraksi itu. Nah, paling yang terakhir itu algoritma. Jadi rangkaian terakhir dari sebuah berpikir komputasional adalah algoritma. Itu jelas urutan atau langkah-langkahnya. Tadi contoh kalau kita hubungkan misalkan langkah-langkah untuk repetitif yang begitu kan langkahnya yang pertama mau tidak mau harus 21 hari dulu ya Bayar. Tidak bisa tuh 2 hari jeda. Belum apa-apa sudah 2 hari jeda gitu kan. Nggak bisa tuh. Jadi tetap algoritma itu langkah-langkah atau urutan-urutan yang memang tidak boleh dilewati. Jadi tadi seperti halnya 21 hari pembiasaan 21 hari dulu gitu kan. Baru tambahkan 90 hari sehingga jelas urutannya. Oh 21, 90, kemudian ada jeda 2 hari, bolehlah misalkan untuk stop, kemudian baru nanti 66 hari lagi untuk evaluasi. Jadi tetap urutan itu yang diperhatikan. Paling analogi sederhana bagi Bapak Ibu, ya sama ya ketika kita coba saat itu, Bapak Ibu yang di ruangan ini jadi guru, jadi anak PAUD. Coba kalau Bapak ingin mengenakan sepatu, apa dulu yang dipakai? Kaos kaki Pak, kan gitu. Sehingga nanti tidak akan menjadi aneh ketika jawabannya ketika kita mau pakai sepatu yang dipakai sepatu dulu gitu kan pada ada kaos kaki. Nah, itulah 4 keterampilan secara ringkas untuk sebagai bagian dari konsep dasar di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Begitu. Ulang. Yang pertama apa, Kang? Pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi yaitu Memecah satu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diselesaikan. Itu, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua tadi pengenalan pola. Jadi kalau pengenalan pola ini seolah kita mengenal pola, mengetahui polanya. Paling yang sederhana mungkin jika hari mendung maka bawa payung, begitulah. Jika sekarang macet, jika setiap jam 7 macet, berarti polanya kita bisa berangkat lebih awal sebelum jam 7 atau setelah jam 7 kan begitu. Lalu yang ketiga, abstraksi, yaitu fokus pada hal yang penting. Jadi lebih ke khusyuk mungkin lah kalau. Nah, baru yang terakhir yaitu algoritma. Jadi kalau algoritma dialaminya mungkin tertib ya, mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang bagian akhir. Jadi tadi. Baik. Nah, ini intinya, ini sebetulnya ya Kang, yang tadi saya sampaikan, mungkin Kang Dadan tadi terputus, jadi nggak tertangkap, adalah kan kita memang terbiasa di Indonesia itu ganti siannya gitu ya. Nah, sehingga suka berubah-berubah. Guru-guru yang ada di kota besar, walaupun ada groginya, tapi lebih mudah beradaptasi dibandingkan yang di daerah. Artinya yang ada di lingkaran ekonomi menengah ke bawah nih Kang, gitu loh. Karena selalu berpikirnya, iya, yang di kota besar penuh dengan fasilitas sehingga lalala. Nah, sementara kalau kami udahlah ekonomi susah, makan aja repot, segala mesti ngurusin kayak begini. Jadi banyak sekali burden gitu loh di dunia pendidikan yang harus diselesaikan Kang Dadan. Nah, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma secara sederhana di sekolah yang minim fasilitas nih Kang. Bagaimana caranya? Nah, menarik ya Bapak Ibu. Berarti saya akan coba menarik dulu nih. Kebetulan kan saya juga tim penulis naskah panduan Direktorat PAUD ya Pak ya. Jadi bagi Bapak Ibu kalau yang memahami naskah akademik, pembelajaran coding dan KA itu, kecerdasan artifisial itu kan peruntukannya mulai dari fase C nih. Tapi karena alhamdulillah saya bersama rekan-rekan tim penulis pembelajaran di PAUD juga, ternyata di PAUD itu adalah
bukan pembelajaran coding, tapi pembelajaran berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Sehingga sebetulnya sangat bisa dilakukan. Toh banyak sekali kok aktivitas, bahkan kita berbicara di PAUD dulu ya. Di PAUD itu rata-rata banyak pembelajaran yang tanpa disadari orang tua, bahkan guru sekalipun, adalah mengenal pola. Contoh, ketika ada lembar kerja peserta didik atau worksheet-nya gitu kan, ada gambar 3 buah batu, di situ anak harus menarik angka 3, ada gambar 2, 3, kan menarik garis, itu bagian dari pengenalan pola gitu kan, warna, bentuk, semuanya banyak gitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita berbicara di SD, apakah berpikir komputasional bisa diterapkan? Sangat bisa diterapkan. Kenapa? Jujur Mbak, setiap saya pun mengikuti kegiatan bersama Erlangga, berbagi praktik baik, ya berbicara tentang coding, justru banyak hal yang memang saya mulai dari kehidupan sehari-hari, memecahkan masalah sehari-hari. Jadi nanti harusnya kontennya Bapak Ibu mulai berpikir pembelajaran coding ini bukan serta-merta harus canggih, tapi banyak sekali. Karena tadi pun yang saya contohkan memang berdasarkan kehidupan sehari-hari gitu kan. Iya. Contoh, kalau yang pernah dibahas itu misalkan dekomposisi. Apa sih kalau dekomposisi di anak SD gitu kan, katakanlah di anak kelas 2 atau kelas 1 deh. Ya sebetulnya analoginya adalah pada saat anak bangun tidur, ingin merapihkan kamar tidur misalnya, karena tadi malam sudah belajar, berarti kan pada saat akan merapikan di ruangan tidur itu, kita akan melihat kasusnya adalah masalah besarnya kamar tidur yang berantakan. Nah, karena tadi malam kita sudah belajar di meja belajar, tidur di tempat tidur, mungkin bawa cemilan, sehingga banyak sekali sampah yang jatuh ke lantai. Berarti cara yang salah kan gini, kalau tanpa dekomposisi, mungkin anak bisa saja seperti ini. Baru di meja belajar, ngambil pensil, masukkan tas, pindah ke tempat tidur. Di tempat tidur baru narik selimut. Aut-autan. Nah, lalu disapu lantainya. Lalu balik lagi, di meja belajar lu pensil, masukkan buku lagi, balik lagi. Nanti spraynya ditarik, dilipat misalkan, selimutnya juga, balik lagi, nanti disapu lagi, balik lagi, dan itu akan sangat waktunya habis. Sedangkan dekomposisi di sini mengajarkan ketika kamu melihat kamar yang berantakan, coba bagian mana sih yang menyebabkan kamar berantakan. Oh, dilihat tadi meja belajar, setelah belajar tempat tidur, baru lantai. Sehingga nanti anak akan, oh iya, kalau saya hubungannya dengan kamar tidur, saya akan pertama kali merapikan tempat belajar dulu. Jadi situ dulu. Jadi nanti ujungnya sebetulnya berpikir komposisinya itu tidak akan terpisah, Mbak. Satu kesatuan gitu. Jadi ketika dekomposisinya adalah tadi, dekomposisinya ada tempat tidur, ada meja belajar, dan lantai. Maka kalau dihubungkan ke abstraksinya, jelas anak akan fokus merapihkan meja belajar, dan dia fokus ke meja belajar sampai selesai. Sehingga urutan atau algoritma pada saat merapikan meja belajar mungkin buku dulu, kemudian pensil dimasukin, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita membahas polanya, ada tidak kan? Ada sebetulnya. Pada saat anak melipat spray atau melipat selimut, kan selalu ada polanya ya. Melipat selimut kalau sudah terbiasa kan seperti itu ya, diangkat, dibagi satu besar, dilipat 1, 2, 3, 4 misalkan. Kemudian polanya menyimpan bantal dan kasur, ada tidak? Ada, jelas. Bantal biasanya di atas, guling juga nanti di tengah kalau ada 2 bantal gitu kan. Lalu apalagi ya, jelas di meja belajar itu ada pola sebetulnya. Di mana letak menyimpan buku, di mana letak menyimpan pensil, dan lain. Bahkan kalau kita lihat di tas pun, di kompartemen tas itu bagian dari pengenalan pola. Oh, buku di sini, tas di yang lain. Nah, kalau algoritma kan urutan. Sehingga bagian yang kita harus pahami adalah kita berpikir memecahkan masalah sehari-hari, tapi berpikir komposisinya itu sangat banyak bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga yang harus menjadi concern Bapak Ibu adalah mencoba mencari tahu lebih dalam dulu, bukan tentang coding dulu, tapi apa sih yang dimaksud berpikir komputasional gitu. Padahal mungkin ini bukan barang baru gitu, Mbak, tapi sebetulnya hal yang sering kita lakukan, dan kalau saya cek sebetulnya akan banyak sekali hal-hal seperti itu gitu, Mbak. Baik. Jadi sebetulnya mengenalkan ini sama kayak ini ya, Kang. Pakai aja sesuatu yang dekat di sekitar kita untuk menyederhanakan cara berpikir dan sesuaikan dengan level cara berpikir ya. Mereka ngomong sama anak SD beda dong dengan SMP dan SMA. Jadi pakailah contoh-contoh yang dekat dengan mereka dan sederhanakan kalimat sesuaikan dengan level pendengar peserta didiknya. Nah, Kang Deden, ada lagi nih Kang.
ternyata otak manusia itu sebenarnya sama dengan komputer ya, Kang. Betul, sepakat. Jadi sebenarnya adalah kita pun belajar bagaimana tentang hidup melalui coding dan juga AI ini. Ya, persis seperti itu, Mbak. Betul, betul. Jadi kalau yang saya pahami, jadi Bapak Ibu, berarti saya akan berbicara sedikit tentang coding. Coding itu sebetulnya, saya mulai dari tubuh manusia deh. Coding itu, contoh coding sederhana deh. Pada saat kita bangun tidur, bagi yang Islam, mendengar coding pada saat bangun pagi hari, gara-gara apa? Azan subuh. Atau sudah terbiasa polanya dia dari kecil terbiasa bangun subuh. Itu kan coding juga. Sehingga pada saat jam seperti itu, tanpa kita sadar, di bawah sadar dia bangun. Selanjutnya, AI itu sebetulnya cara mesin meniru otak manusia dengan mengingat banyak informasi dan langsung memberikan keputusan di waktu itu. Hanya saja bedanya, ya betul ya, kalau mungkin selama kita belajar, otak manusia itu kadang hanya di short term memory, tidak ke long term. Tapi di sini kan, kalau komputer dia sama. Sebetulnya komputer pun meniru bagaimana otak bekerja. Hanya saja kalau komputer memang ya banyak kelebihannya, dia bisa dengan data yang banyak, sehingga dia bisa mengolah data sepersekian juta misalnya atau triliun, dan itu bisa diberikan kepada kita. Seperti ini loh misalnya. Jadi Bapak Ibu, berbicara AI, sebetulnya kalau Bapak Ibu mengetahui siapa yang melatih AI, siapa yang menjadi sumber data AI yang paling besar, satu-satunya yaitu yang melatih AI adalah hanya manusia. Dia Betul. tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Seperti itu dulu, Pak. Betul. Betul, setuju banget. Nah, ini ada sahabat saya nih, Kang Dadan, namanya Irma Cinotnot ya. Dia tuh tinggalnya di Bandung. Waktu kemarin ada acara Erlangga di Bandung, Irma juga datang sama anaknya Kinan. Katanya, makasih nuhun ya Kang, ini ilmu baru lagi untuk membersamai Kinan. Nah, ini saya jadi terbersit adalah, ini ada kesayangan aku, ada Mbak Novi gitu ya. Nah, saya lagi terbersit begini. Kalau misalnya ternyata manusia yang memang sangat berpengaruh dengan menjadi raja untuk AI dalam memprogram di komputer, maka sebetulnya ini sama saja seperti layaknya pola asuh dong. Karena kebetulan yang nanya Irma ya, ibunya Kina. Nah, jadi bagaimana langkah yang tepat nih, Kang Dadan, seorang ibu memprogram agar anaknya sesuai tapi merujuk pada coding ya, paham nggak? Ya, betul, Ya. paham. Silakan Kang. Sedikit, dan ini memang bukan best practice. Ini yang kami lakukan. Contoh deh, Mbak, saya akan ambil hal yang paling relevan sekarang. Mohon maaf nih, saya akan berbicara tentang di keluarga gitu kan. Kebetulan anak kami baru berusia 2 tahun nih, dan tentunya di usia siapa namanya anaknya? Anak kelas 2, namanya Rafka, baby Rafka. Ini Papa Rafka. Ya, jadi Rafka ini anak kelas 2. Ketika di kelas 2, tentunya kan di sekolah banyak informasi yang berbeda yang didapatkan. Ketika datang ke rumah, loh, kita juga mama dan papanya kan aneh. Kok dapat informasi baru nih? Oke, sekarang kita fokus bagaimana anak kelas 2 SD pun sekarang sudah mulai, mohon maaf nih, ada adiksi terkait gadget. Nah, apa yang kami lakukan saat itu? Pertama, karena kita memahami, coding AI semuanya adalah program, semuanya bukan manusia, dan AI pun meniru bagaimana manusia bekerja sebetulnya dan memberikan keputusan. Yang kami pertama lihat adalah bagaimana sebetulnya pola ketika anak adiksi dengan gadget, dampak negatif, dan apa yang sebelumnya kita amati, anak ini kalau tanpa gadget dulu seperti ini loh. Kita melihat sebuah gap. Ketika kita lihat gapnya, ternyata, mohon maaf, dampak negatif dari adiksi gadget itu sangat luar biasa. Sehingga yang kami lakukan, tadi kita tarik tentang pengenalan pola. Kita berikan waktu kepada Rafka ini hanya hari Sabtu dan Minggu dengan durasi awal cukup 2 jam. Kita gunakan sebuah aplikasi untuk mengontrol gadgetnya, sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian yaitu selepas itu Sabtu dan Minggu dia boleh. Tapi memang cukup 2 jam. Sehingga dari situlah saya ingin menanamkan, dan sebetulnya sebelum kita memberikan pembatasan itu, kita diskusi dengan anaknya gitu.
diskusi loh dengan hati ke hati gitu kan. Dan anaknya pun, dan alhamdulillah kami kan semuanya pendidik, Mama Rata juga sama guru, jadi kebetulan nih kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga dengan diskusi akhirnya anaknya nurut, meskipun pada saat di kelas itu kan, Pak, kalau isi A mah dia nggak dibatas loh HP-nya, kenapa aku dibatas, kan gitu awal-awal seperti itu Mbak. Jadi itu yang kami terapkan di rumah, karena sekarang jujur ya, dampak negatif dari adiksi gadget apalagi game itu sangat mengerikan kalau memang dibiasakan dari kecil, dan itu yang kami lakukan selama ini gitu. Baik. Nah, itulah yang disebut dengan dekomposisi pengenalan pola. Pengenalan pola tadi apa? Berpikir komputasional, abstraksi sama algoritma, begitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata naskah atau literasi pendidikan untuk urusan ini memang arahnya mesti ke sana, Kang Dadan, begitu ya, maka akan dibutuhkan lagi nih buku-buku karyanya Kang Dadan yang akan terbit di penerbit Erlangga gitu ya, untuk membantu memudahkan. Karena buat saya mendidik seorang anak dibutuhkan kampung, Kang, gitu loh. Nggak bisa hanya kita nyekolahin anak pulang pinter, nggak bisa. Ini ibu bapaknya tuh mesti pinter. Kalau Rafka, buah hatinya Kang Dadan kan alhamdulillah, ibu bapaknya guru, neneknya guru gitu kan. Sehingga emang jadi datang dari keluarga guru gitu. Nah, bagaimana kami nih yang kadang-kadang orang tuanya pun mesti dua-dua bekerja untuk mengejar pundi-pundi rezeki gitu loh. Sehingga otomatis kan ama si mbak, ama mbah, sama siapapun lah orang dewasa pengganti yang ibu bapaknya bekerja buat mengawasi dia. Nah, terpikir nggak ada pocket book atau buku yang mudah dipahami untuk para pendamping, karena jangan sampai si anak di rumah juga apa yang udah dijalin di sekolah terurai di rumah nih, Kang. Begitu juga sebaliknya. Ada nggak buku-buku yang seperti itu kelak, Kang? Nah, jadi kalaupun berbicara itu saya juga dapat ide baru dari Mbak ya. Soalnya mungkin butuh juga gitu kan, ada buku seperti itu. Kalau yang saya lihat mungkin karena saya sekarang mendalaminya hanya sebatas teknis gitu kan, karena bagian dari banyak sekali rekan-rekan memang hanya sebatas e-book saja. Contoh di Google itu ada namanya Be Internet Awesome. Itu seperti hanya game tapi dia dijelaskan etika menggunakan internet dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau untuk buku spesifik mungkin di toko buku ada gitu kan. Nah, tapi kalau saya berbicara untuk di sekolah sih Mbak ya. Kalau di sekolah sebetulnya kalau untuk bisa produk atau buku yang ditulis sebetulnya dari tampilan seperti ini, pertama, ini sudah sesuai dengan naskah akademik yang fokusnya itu betul. Ketika ke Bapak Ibu nanti untuk yang SD ya, di SD itu yang diajarkan tentang AI itu bukan tentang penggunaan AI-nya gitu. Tapi tentang apa? Tentang etikanya gitu. Bagaimana AI bekerja. Betul, AI itu ada di sekitar kita gitu. Tapi bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sehingga kalaupun bagi Bapak Ibu guru nih yang misalkan untuk bagaimana sih cara, kalau tadi kami hubungan lagi ya, di sekolah kami gadget tidak ada. Sebetulnya dengan buku yang ditulis ini pun ini sudah real semuanya ada. Ini berdasarkan pengalaman sehari-hari juga gitu. Nah, akan saja memang kalaupun tadi untuk apa yang pocket booknya itu keidean juga, karena ya menarik juga ya kalaupun misal menjadi bahasan yang spesifik, karena memang kalau saya pikir masih belum banyak juga. Terlebih misalkan mohon maaf, kan kita baru mendengar di 2 minggu kemarin baru muncul ya tentang surat edaran pembatasan untuk anak-anak mengakses gadget dan game itu kan dari Kominfo ya, dari Iya betul. itu kan baru ada. Sehingga menurut saya mungkin banyak atau sudah ada lah, tapi kalau saya menemukan yang versi bahasa Indonesia saya belum menemukan sih untuk yang spesifik ada pocket booknya. Tapi itu menarik untuk misalkan jadi bahasan untuk dibuatkan bukunya gitu ke depannya gitu Mbak. Jadi saya terima kasih akhirnya nih. Itu saja dulu. Itu katanya Mbak Novi ditunggu naskahnya ya Kang, katanya. Disambut sama teman-teman Erlangga. Baik. Nah, sekarang ngomong, karena ini kan payung besarnya adalah obrolan kita tentang guru hebat ya Kang Dadan ya. Nah, dan Kang Dadan juga datang dari keluarga guru. Buat saya itu adalah panggilan jiwa gitu ya. Buat saya sebagai seorang pendidik, pada dasarnya kan semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru, semua orang juga bisa jadi murid gitu loh. Karena yang saya pelajarin ya, lesson learned in my life gitu Kang Dadan,
Kalau misalnya orang berilmu sama orang berpengetahuan itu beda jauh, Kang Dadan. Orang Jadi berpikir. walaupun dalam bahasa Indonesia KBBI-nya kan ilmu pengetahuan. Padahal sebetulnya kita berpengetahuan dulu, sesudah kita melakukan baru kita berilmu. Seperti Kang Dadan ngajar sama muridnya di sekolah, artinya muridnya jadi tahu, sesudah dikasih tahu sehingga berpengetahuan. Tapi anaknya belum berilmu kalau dia belum mencoba. Sesudah dia kejedot-jedot, tahu susahnya, maka muncul inovasi tuh Kang. Sebetulnya kan itu yang diinginkan oleh pemerintah, Kang. Bahwa jangan sampai anak-anak Indonesia hanya berpengetahuan tapi miskin ilmu. Bagaimana mereka itu punya agile, cara berpikirnya tuh lincah. Atau istilah gampangnya dibikin otaknya tuh penasaran. Tuh. Makanya setan penasaran tuh pintar, Kang. Setan penasaran, dia penasaran aja bawaannya. Gimana ganggu orang gitu ya. Nah itu menjadi anak-anak hebat, generasi emas 2045 itu adalah kita mencetak anak-anak yang agile, berilmu. Karena dia selalu penasaran, pengen lagi. Nah, gimana Kang caranya ngedorong nih anak-anak bukan hanya berpengetahuan, tapi berilmu dengan terus mencoba. Tadi Kang Dadan kan berkali-kali mengkomparasi, membandingkan antara anak dulu dan anak sekarang ya Kang. Sebetulnya in my humble opinion, anak dulu tuh lebih berilmu. Karena kami kan kita beda generasi nih Kang. Aku kan generasi X, Kang Dadan generasi naon? Milenial kayaknya. Oh milenial, baik. Cuma beda satu generasi. Nah, kalau sama Rafka saya beda 2. Yang mau saya sampaikan adalah kami dulu Kang nggak beli mainan karena orang tua kami bukan orang kaya. Apa yang ada di sekeliling kami menjadi mainan, segala batu, dampu, gala asin, petak umpat, gobak sodor, sebutkan nama-nama permainan daerah atau olahraga tradisional membuat kami tuh lebih berilmu dibandingkan hanya sekedar berpengetahuan karena pergi ke sekolah, Kang. Kang Dadan paham nggak kalimat aku mau kemana? Iya, betul. Silakan, Kang. Nah, sekarang kalau kita berbicara hal tersebut ya, antara pengetahuan dan ilmu dan apalagi sekarang kalau dihubungkan dengan adab gitu kan, dengan karakter gitu kan. Yang saya lakukan di kelas itu seperti ini, Mbak. Oke, saya itu sekarang mengajar kelas 6 gitu kan. Di kelas 6 itu, taruhlah berapa lama sih waktu untuk kita belajar memberikan anak-anak sebuah ilmu yang bermanfaat ke depannya gitu kan, dan dia kontekstual gitu kan. Jujur Mbak ya, di kelas 6 saat ini, ketika saya amati, tidak semuanya mereka pintar matematika, tidak semuanya pintar bahasa Indonesia, dan setiap anak itu unik gitu kan. Nah di satu sisi, kalau saya fokus ke hal tersebut, sebetulnya harusnya nih kemampuan matematika di kelas 6 itu kan hanya tinggal mengulang. Secara sederhananya kan seperti itu Mbak. Jadi merecall semua materi di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Hanya saja ketika saya temukan di kelas, tetap anak pun banyak yang kesulitan tentang konsep dasar. Yang paling sederhana, nilai tempat pun masih ada yang bingung, begitu kan. Nah, kalau saya berpikir, waduh, dengan waktu hanya 8 bulan, katakanlah 8 bulan dengan kegiatannya, di kelas 6 itu hanya 8 bulan optimal, dan saya harus banyak yang dilakukan, gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan pada akhirnya adalah, saya akhirnya fokus pada keterampilan apa yang harus dimiliki anak setelah mereka lulus dari kelas 6 ini gitu. Saya percaya, saya bukan guru yang bisa dalam waktu 2 minggu anak-anak semuanya pintar, semuanya bisa 100 nilainya, tidak. Tapi di satu sisi saya hanya berpikir bahwasanya minimalnya di kelas kami anak-anak lulusan dari SD 061 Hijrah punya kemampuan lain. Contohnya, saya terapkan tentang teknologi karena alhamdulillah di kami kan support teknologinya sudah ada sedikit juga. Sehingga contoh Mbak, ketika anak diminta untuk menjabarkan tentang apa sih nilai-nilai Pancasila gitu kan, tugasnya tidak hanya sebatas menghafal, dan ujiannya nanti ujian pilihan ganda misalkan. Pilihannya adalah misalkan tentang kamu diajak sholat tapi kamu tidak mau, apa yang saya melakukan ABC. Tapi cara yang kami lakukan adalah bagaimana anak dibuat secara berkelompok
berkelompok untuk menguatkan komunikasinya, kolaborasinya juga. Kemudian tugasnya adalah silakan buat sebuah presentasi pendek dengan menggunakan video sehingga materi tersebut anak-anak oh iya mereka bisa melisankan dari pengetahuan tidak hanya itu tapi melisankan. Mereka juga akan meng-create atau berpikir apa skenario supaya dimunculkan di video dan mereka juga ada kemampuan untuk mengedit video, merekam footage-nya sehingga itulah yang padanya saya lakukan di kelas, Mbak. Karena sudah saya yakin saya tidak mungkin membuat mereka paham 100%, tapi setidaknya oke, mereka banyak kemampuan yang kurang, tapi saya tidak fokus ke kelemahannya gitu. Tapi apa sih kompetensi apa yang bisa saya berikan juga dan itu dipoles dan itu untuk semua lainnya berkembang, Mbak. Jadi karena tadi betul bagaimana sekarang relevansinya daripada saya hanya memberikan anak wajib hafalan 10 sampai dari 1 sampai 1 kali 10. Buat apa kalau mereka sudah SD itu? Tapi lebih baik saya tadi berikan keterampilan menggunakan teknologi sehingga SMP, SMA, kuliah itu sudah menjadi keterampilan yang dibutuhkan saat ini. Mungkin itu sih, Mbak, yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Jadi jangan-jangan sebetulnya sekolah favorit adalah sekolah yang membuat anaknya senang bermain. Ternyata guru favorit adalah yang membuat ruang kelasnya adalah ruang bermain. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan kurikulum sebagai beban dia sebagai seorang pendidik, akan tetapi bagaimana kemampuan seorang guru membuat ruang kelasnya menjadi taman bermain. Sehingga anak ini nggak mau disuruh bolos. Iya, betul, Mbak. Itu. Karena dia nganggapnya ini bukan sekolah, ini adalah tempat bermain. Begitu, Kakang? Ya, betul. Dan menarik banget gini ya. Pada saat saya ketika mengajar di kelas 6 kan saya mulai 2019 ya, Mbak. Dan satu hal yang saya kuatkan ketika bertemu dengan anak, bertemu dengan parent meeting gitu kan, parent meeting, yang saya kuatkan itu anak-anak, bapak, ayah dan bunda semuanya di kelas ini fokus kami adalah tentang karakter dulu gitu kan. Jadi karakter ini nanti akan membedakan anak tersebut katakanlah yang menjadi pembedanya karena saya tahu kemampuan bapak dan ibu anaknya tidak sama, tidak seragam, tapi minimal karakter itu yang didahulukan. Nah, karena setelah dari karakter tersebut minimalnya anak tahu deh dia kalau dulu misalkan mohon maaf ada hal yang jelek suka mengatakan orang tua gitu kan, selalu mengejek nama orang tua, sekarang stop dulu, minimal itu dulu gitu. Nah, baru setelah itu kita berkembang fokusnya bagaimana pada keterampilan yang harus dimiliki 5 tahun dari sekarang gitu. Sehingga tadi konsep kami di sekolah itu bukan akhirnya hanya duduk mendengarkan ada tugas selesaikan dengan ujian pilihan ganda atau isian gitu kan, tapi bagaimana anak langsung mencobanya. Dan kalau konsep tadi bermain itu sebetulnya kan sekarang bermain, contoh di sekolah kami sudah mulai anak-anak boleh kok menggunakan Chromebook atau tablet. Ya mereka bermain bagaimana mengoperasikannya gitu kan. Karena kalau saya perhatikan jujur ya, anak sekarang itu sebetulnya ketika mereka menggunakan gadget teknologi bukan berarti harus dituntun gitu. Kalau Mbak masih ingat, dulu itu kan kalau ada pelajaran Excel, kita dituntun. Buka file, klik new, masukkan angka, ini sum. Anak sekarang itu berbeda, Mbak. Ketika kita tugaskan contoh, nah buatkan sebuah video yang mereka bisa gitu, tanpa harus didetailkan urutan-urutannya gitu. Sehingga pada akhirnya taman bermain ini pada akhirnya adalah ketika mereka menggunakan gadget baru, mereka bermain dengan menguliknya. Oh ini seperti ini, trial and error. Oh ketika saya akan membuat video taman bermain adalah, ayo kita diskusi nih, kata kamu bagaimana? Karena dengan cara seperti itu, meskipun sepele, tapi saya lihat aktivitas anak terjaga. Dan tetap itu pun harus dengan pendampingan kita gitu kan. Di kelas tidak mungkin bisa diabaikan saja, tetap kita juga mendamping, melihat gitu kan, apakah sesuai atau tidak. Itu dulu. Baik, pendapat saya itu adalah sebetulnya juga membantu untuk semua anak-anak, khususnya yang anak-anak berbenyit gitu ya, anak-anak mungil-mungil ini yang mudah sekali nih kena hal-hal buruk yang menjadi yang menjadi efek negatif di kehidupan mereka. Sebetulnya nih menguasai coding dan AI itu membantu untuk mereka menavigasi sendiri loh. Mana yang mesti dihempaskan, mana yang mesti diikutin. Nih contohnya memecahkan masalah besar dari kecil, dekomposisi gitu ya Kang. Nah sebetulnya kan itu adalah lu kan dikit-dikit kan
kalau zaman sekarang kan healing gitu ya, healing, dikit lagi lu giling gua rasa gitu. Itu tuh generasinya Kang Dadan ke bawah tuh, dikit healing mental health. Oh, emang lu giling gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya kalau dari kecil dia udah diajarin coding dan AI, dia tuh sebetulnya bisa masalah gede dia kecilin, masalah kecil dihempaskan. Itu kan ngelatih otak dari kecil, nggak usah digede-gedein yang kecil gitu loh, ya kan? Nah, kemudian mengenai komputasional atau pengenalan pola, dia tuh bisa nih tahu bagaimana menavigasi setiap orang dan membentuk cara dia berkomunikasi. Oh, sama temen gue boleh tak aing ngomongnya begitu gitu ya, ngomongnya anjir manenya anjir gitu kan ya. Tapi kalau sama orang dewasa, oh dicabok sih aku aing gitu kan ya, nggak boleh kayak begitu, kudu manners, kudu adab. Nah, sebetulnya pengenalan pola ini juga ngebantu dia untuk ngerem nih, mana yang boleh disampaikan, mana yang enggak. Kemudian pada abstraksi, fokus pada hal penting. Ini nih abstraksi yang diajarin oleh pemerintah dalam hal merujuk di ilmu coding itu ngebantu juga supaya dia fokus gitu loh Kang. Bukan hanya di ruang ibadah saja ya kalau mau ditarik soal spiritual, tetapi tahu mana yang mesti didahulukan supaya semuanya jadi beres gitu loh. Jadi hidupnya tuh nggak kegulung sendiri sama overthinkingnya dia. Kalau algoritma nih Kang, ini aku agak sulit nih untuk menerjemahkannya. Dari 3 contoh di atas, Kang Dadan, menurut Kang Dadan, algoritma ini ngebantu anak-anak bayi-bayi ini nih bagaimana? Oke, nah kalau algoritma sebetulnya gini Mbak, contoh deh yang paling sederhana deh, yang paling praktikal misalnya. Yang paling sederhana ketika di kelas misalkan, taruhlah anak kelas 5 SD. Algoritma itu kan sebetulnya adalah tahapan atau urutan atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Contoh misalnya. Nanti Bapak Ibu kalau mau mencoba deh misalkan, anak-anak tugas hari ini adalah coba buat langkah-langkah cara membuat mie ayam. Jadi sebelumnya anak-anak PR minggu depan adalah coba hari Minggu kamu buat mie rebus lah kata, mie rebus ya. Nanti setelah itu tulis langkah-langkahnya gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika anak-anak menulis langkah-langkah itu, mau tidak mau dia akan sesuai dengan pertama urutan yang dilakukan dan tentunya harus logis gitu. Contoh yang paling sederhana, tidak mungkin misalkan memasukkan mie dengan bumbunya itu dilakukan di tahap pertama. Sebelum apa? Sebelum anak menyalakan kompor dan menjerang airnya gitu kan. Sehingga menjerang air itu kemungkinan akan dilakukan di awal, logis tuh. Meskipun nanti dari total 28 anak kelas urutannya berbeda-beda, tapi lihat logis tidak urutannya gitu. Urutan membuat langkahnya. Nah, jadi nanti jangan sampai anak yang mungkin bisa saja, tapi kan secara umum bahkan di langkah-langkah membuat mie rebus itu kan bahkan di petunjuknya sudah ada. Yang pertama memanaskan air loh, kemudian masukkan mie, yang kedua, yang ketiga campurkan bumbu baru sajikan. Sebetulnya sederhana itu. Jadi nanti untuk hal yang lebih luasnya banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan anak. Contoh yang sederhana deh, misal kalau kamu mau ke sekolah, coba tulis langkah-langkah kamu apa dulu. Kan tidak mungkin baru bangun tidur pakai baju. Tidak mungkin kan. Atau baru pada saat bangun tidur langsung sarapan, tidak gitu. Yang pasti kan setelah bangun tidur apa dulu? Oke, wudhu deh, sholat dulu. Wudhu, sholat, oke. Yang pertama. Yang kedua, mandi. Atau misalkan habis sholat, habis bangun tidur, mandi dulu, baru wudhu, sholat. Habis sholat misalkan, ya baru kita sarapan, ganti baju, berangkat. Kan tidak mungkin anak-anak urutan algoritma saat bangun tidur, ketika bangun tidur apa? Berangkat ke sekolah. Kan tidak mungkin gitu. Jadi tidak logis gitu. Jadi sederhananya seperti itu, Mbak. Jadi algoritma lebih kepada urutan langkah-langkah yang harus dilakukan gitu kan. Dan itu akan menjadi logis karena ya logis, tidak mungkin anak baru bangun tidur langsung pakai seragam langsung ke sekolah. Tapi setelah bangun, mandi dulu, sholat subuh, ganti baju, sarapan baru berangkat. Seperti itu, saudara. Kalau begitu algoritma ini dalam ilmu coding penting juga nih sebagai perisai buat anak-anak Kang. Nah, karena kita tidak bisa membersamai anak-anak kita 24/7 gitu loh. Karena ada waktunya dia jadi warga sekolah, ada waktunya dia jadi warga sosial. Sehingga algoritma kalau dilatih di otak anak sejak kecil, dia
kan tadi masuknya kan ke logis ya. Betul. Logis itu kan rasional. Betul. Rasional itu bahasa matematikanya kan, Perbandingan. iya, perbandingan. Betul. Nah, sehingga dia juga bisa membandingkan soal kebenaran dan tidak gitu loh. Nah, jadi dia juga susah didoktrinasi nih kalau dilatih secara algoritma sejak kecil nih Kang, gitu loh. Kan kalau rasional tuh adalah pembanding satu atau lebih kan begitu ya kalau bahasa matematikanya. Jadi kalau misalnya ada satu datang, dia tuh punya screening gitu loh. Mana yang benar, mana yang perlu didengarkan, dihargain, tapi bukan diikutin karena itu salah. Sehingga ini sangat ngebantu banget nih tentang doktrin-doktrin yang keliru yang sekarang lagi berkembang di Indonesia yang terkadang bisa memecahkan bangsa ini gitu loh Kang. Wow, ternyata coding sehebat itu ilmunya ya. Wow. Betul Mbak. Wow, nah ini 9 menit terakhir adalah milik Kang Dadan. Silakan Kang memberikan penguatan ke para pendidik, khususnya pendidik yang ada di daerah-daerah. Itu si Rafka bolak-balik dia ya, jadi figuran di belakang ya. Dia pengen masuk, tahu kan, pengen dipanggil sama papahnya sih Kakak gitu. Mereka melihat lagi main ya. Nah, oke, 9 menit ya banyak. Oke. Jadi begini. Untuk Bapak Ibu yang sekarang berada di daerah di wilayah tertentu, mohon maaf dengan keterbatasan fasilitas sekolahnya dan fokus ingin mengejar coding. Sebenarnya banyak sekali tempat yang sudah kami datangi dari daerah Saumulaki di Taming Mimbar gitu kan, dari Ambon turun ke bawah gitu kan, sepanjang perjalanan udara. Sebetulnya yang kami kuatkan adalah jika ingin mulai mengajarkan coding dan KA di sekolah itu, fokusnya itu bukan langsung di otak itu adalah gadget, komputer, internet, tidak Bapak Ibu. Contoh, kalau kita mulai saja dari SD lah misalnya. Di SD itu yang dikuatkan apa? Yang dikuat adalah membangun fondasi berpikir kompetisional yang tadi. Jadi berpikir kompetisional sebetulnya dipopulerkan oleh Janet Wing tahun 2006, yaitu sebuah metode untuk memecahkan masalah dengan logika berpikir yang kuat gitu kan. Akhirnya tadi tidak muncul lagi tidak ada lagi ketidakteraturan karena diatur oleh algoritma. Tidak ada lagi orang yang tidak fokus karena dikuatkan dengan abstraksi. Tidak lagi ada orang yang sembarangan melakukan sesuatu karena semua kehidupan berasalkan dari pola yang terus muncul gitu kan. Dan semua masalah itu sebetulnya bisa kita dekomposisi, memecah satu masalah besar jadi bagian-bagian kecil sehingga diselesaikan. Kemudian kalau berbicara AI-nya, bagi Bapak Ibu SD yang memang terkendala dengan semua fasilitas, sebabnya AI di SD itu tidak serta-merta langsung menggunakan prompting, tidak. Misalkan cari jawaban dari soal yang bukan gitu. Tapi dengan mengenalkan bahwasannya, contoh, gurunya boleh kok menggunakan AI. Anak-anak, ibu sekarang menggunakan media belajar menggunakan AI loh, sehingga anak tahu bahwasannya AI adalah bermanfaat. Sekarang era AI. Yang tidak boleh itu anak-anak boleh tidak, misalkan contoh ya, boleh tidak ibu menggambar ini menjadi meme sehingga meme ini menyakiti orang lain. Oh tidak Bu, jadi lebih kepada etikanya dulu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jelaskan kepada anak bahwasanya AI itu tidak boleh kita percaya 100%. Bahkan kalau kita lihat di AI itu disclaimer-nya, AI hasil AI-nya tidak akurat 100%, cek kembali. Sehingga di SD dan SMP semua AI itu fokusnya terhadap pengenalan etika dulu, Mbak. Belum ada prompting. Itu yang harus dikuatkan dulu. Sehingga tidak benar kalau ada yang menang, wah anak SD SMP masuk AI nanti anak-anak jadi brain rot. Tidak gitu. Karena ini kalau bahas irisan pembelajaran mendalam sangat kuat gitu. Pembelajaran coding ini tidak mungkin dipelajari secara surface learning tanpa melibatkan deep learning-nya. Pembelajaran mendalam itu, coding itu irisannya juga sangat kuat dengan pembelajaran mendalam gitu, Mbak. Kemudian codingnya sendiri bukan tiba-tiba anak SD harus dengan gadget, bikin Scratch Junior, bikin game, tidak. Tapi bagaimana tadi langkah-langkah gitu kan. Dia tahu memecahkan masalah. Nah, kalau Bapak Ibu di SD dan SMP sebetulnya khususnya ya, wabil khusus untuk buku coding yang explore ini, semuanya sudah mencakup. Bahkan menyambut kekuatannya tidak hanya berupa fisik bukunya, tapi ketika nanti Bapak Ibu mengaktifkannya, di sini ada sebuah voucher
yang bisa digosok ada Erlangga AI, Mbak. Jadi nanti anak-anak kalau sudah tersedia internetnya mungkin bisa tuh mencoba gitu kan, ada simulasinya, ada materinya berupa PDF dan video, ada simulasi untuk AI dan codingnya, bahkan ada soal tesnya juga. Akhirnya ketika nanti menggunakan buku ini sudah satu paket karena ini sudah hybrid gitu kan. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan guru PAUD gitu kan. Nah, bagi rekan-rekan guru Bapak Ibu PAUD sebenarnya yang dikuatkan itu tuh kalau di SD kan coding, kalau di PAUD itu adalah berpikir kompetisional dan selama ini sebenarnya banyak juga yang sudah dilakukan. Tapi untuk AI-nya anak TK tidak diajarkan AI. Nah, irisan AI itu adalah bagaimana guru PAUD tertarik mencoba AI, membuat media yang AI sehingga tadi anak-anak bahagia bermain di kelas, jangan melihat keterampilan gurunya. Karena tadi kalau dihubungkan ya Mbak ya. Jadi bagaimana anak merasa bermain, oh ternyata guru, misalnya anak PAUD, oh mama, papa, ibu guru tadi aku bisa loh bikin media dari yang asal biasa di luar biasa jadi animasi gitu kan. Karena kan sekarang sudah banyak. Dari teks, dari audio, dari video, bahkan banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, jadi paling pesan terakhir dari saya Bapak Ibu, pembelajaran coding dan kesadaran artifisial ini dilihat sesuai jenjangnya sudah sangat kontekstual dan relevan dengan keadaan saat ini, di mana AI semakin tidak terbatas. Mohon maaf, banyak penyalahgunaan AI yang sekarang makin tidak bisa kita bendung. Tapi dengan mencoba memberikan pembelajaran ini, mudah-mudahan itu akan menjadi rem, sedikit rem. Dan yang dipahami, pahami dulu gitu kan, jangan seremet, oh coding AI anak-anak nanti pakai teknologi, males gitu. Oh ternyata kalau ada AI, gurunya pakai AI, anak-anak nanti ikutin, bukan gitu. Jadi ada batasan tertentu yang sebetulnya disiapkan oleh pemerintah. Begitu. Baik, terima kasih banyak Kang Dadan. Alhamdulillah ya Allah si Kang Dadan ya. Dan iya diizinkan buat Irma dan juga para ibu-ibu muda, Mahmud, mamah-mamah muda, silakan kalau mau share tayangan ini kepada guru-guru buah hatinya dipersilahkan. Dan juga untuk Anda para pendidik yang ternyata membutuhkan sekali ilmu dan penjelasan yang disampaikan oleh Kang Dadan, ingat ya, DM-nya jangan ke aku. Aku fakir ilmu soal coding dan AI. Jadi langsung DM dan follow aja Instagramnya Kang Dadan dan juga follow ke penerbit Erlangga gitu ya. Karena untuk mengetahui update buku-buku apa yang sedang dikeluarkan, naskah-naskah atau literasi pendidikan yang sesuai dengan buah hati. Hai Rafka. Hai. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Udah makan cemilan yang dibawain sama papa? Belum. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Habiskan. Sama papa ada. Iya. Salam buat mama ya Rafka, sama buat Umi. Dadah Ya. semuanya, terima Dadah, kasih terima banyak. kasih. Sampai Mbak. jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Yo. Terima kasih untuk penerbit Erlangga yang sudah membuat kami menjadi lebih cerdas melalui buku-buku pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo, Sampai Assalamualaikum. jumpa. Jumpa.